Togo was speechless. When he could control his emotion, he asked her, "Who are you? What's your name? Why suddenly you are here in my house?" "Pardon me if I surprised you, Mr. Tubet, but you took me here. I was the fish that you caught in the river. Now that I become a human being again, I would like to thank you and Bandung Bondowoso fall in love with Prabu Bakah daughter. Name is Roro Jonggrang. Bondowoso wants to marry this beautiful princess. However, princess hate him because he had killed her father. Of course, he hate. Banterang asked his heart and walking to the girl and asked the girl, "Hi, miss. Why you are lonely here?" The girl shocked. "I'm just a person. I'm here because I'm frightened about an enemy. Last time my kingdom was attacked by the other kingdom. My father died and I don't know where my brother is, so I ran away from them." Then went to the market by herself for selling the harvest. When she came home with money from selling the harvest, not too much, but enough to buy seeds and some food for a few weeks. Coming saw her mother was counting money, immediately approached. "Mom, my powder has run out. I think I should buy a new one. Would you buy it for me?" how my children do. Every day she always pray for a child. "Oh my Lord, please give me a child." Until one night, a giant named Buto Ijo heard her prayer. I can give you a child, but in one condition. You must give it back to me when you're 16 years old. Bosini was so happy. She did not think about the rest of it. Memapar segala bangsa tanpa ampun. Di Korea, menyebar dari tempat peribadatan melanda Qom, tempat suci Syiah di Iran, di Italia merebak di kota Modena. Di negeri ini diawali di tempat hiburan. Hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran. Gimana doa terbaik sudah dipanjatkan. Bekerja, belajar, Memang resiko pekerjaan ini, tapi dengan berusaha. Bisa kita lihat di sebelah kanan sana ada orangutan yang sedang Tackle lawan hingga jatuh dan terguling. Seperti kawanan babi yang sedang asik bermain lumpur di sana bisa dilihat dari tingkah lakunya. Seperti orang ini, walaupun sehat, tapi dia sudah terjangkit virus. Cinta berkorban selamanya. Cinta tidak bermati. Membuat kekacauan di mana-mana. Dunia seakan berhenti. Alam kembali seperti semula. Angan keindahan alam seakan datang kembali. Perang berhenti. Maka dari itu kita harus memperbanyak. Wanita kurang ajar. Udah gue bela-belain mentingin dia, gue malah ditinggalin. Udahlah, mending gue Keluar rumah
Jika kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan juga hand sanitizer ya, supaya bodoh. Kok boleh jadi anak bodoh? Gue harus semangat mengejar cita-cita gue menjadi virus. Ayo semangat, kita hadapi virus ini dengan... Masih dalam sisa-sisa renungan subuh, kicauan burung pun masih terdengar merdu, melukiskan keindahan langit yang gemuruh. Diiringi arakan awan yang disapu, pagiku terasa kian merana, sebab selimut yang dipakainya terasa bahagia di sana. Oleh suasana akibat corona, ya Tuhanku, segeralah Engkau ambil tentara kecilmu yang selama ini menyelimuti ketakutanku. Dunia sudah membisu, kapankah ini semua akan berlalu? Ingin kembali berangkat sekolah. Ku rindu suasana yang terindah bersama kawan dan jumpa guru dalam rangkaian bahasa kalbu dan berjalan. Kalau engkau suka tidak setuju, namun aku tetap lakukan. Menuju ke gerbang pengadilan, kadang siang membuat berhamburan kerja. Tapi kenapa faktanya susah mencari kerja? Judulnya aja udah omnibus cipta kerja, barunya dipersilakan. Oh, DPR gue yang katanya wakil rakyat, tapi kok menjilat? Tajo yang sudah aku coret-coret. Gimana sih keadilan terhadap rakyat? Mengapa semuanya dibuat semena-mena? Saya juga ingin menyampaikan aspirasi, tapi mengapa selalu kau jadikan omongan yang kau sendiri tidak percaya terhadap omonganmu? Bukaku yang terkena gas. Protokol kesehatan itu hal penting kita terapkan di keadaan. Yang kacau, polisi berdatangan membawa gas air mata. Kapan pendapat kita akan didengar oleh Keluargaku, mau dikasih makan apa nanti kalau Kalian sudah mulai besar, kalian harus mampu membawa dunia ke kehidupan yang lebih layak. Yaitu yang pertama adalah memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah. Jelas, dengan memiliki tingkat pendidikan yang baik, kita akan lebih mendapatkan posisi hidup yang lebih mapan. Pendidikan telah membuka wawasan kita sehingga mampu menilai sesuatu dan menempatkan diri ke posisi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan pendidikan, kita bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan untuk membuat diri menjadi lebih terarah. Rata-rata itu lebih mengutamakan gelar pendidikan karena orang yang bergelar pendidikan pada umumnya sudah memiliki pola pikir yang matang. Pola pikir yang matang maksudnya adalah pola pikir yang bisa dapat diandalkan karena orang tersebut sudah terbiasa berpikir secara kritis dengan pemahaman yang luar biasa. Yang kedua, tentu saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Karena yang pertama, kandidat bergelar sarjana dianggap memiliki pola pikir yang matang. Alasan pertama, mengapa beberapa rekruter lebih mengutamakan gelar sarjana dalam merekrut orang itu adalah karena kandidat yang bergelar sarjana pada umumnya sudah memiliki pola pikir yang matang. Nah, maksudnya pola pikir yang matang itu adalah pola pikir yang bisa dapat diandalkan karena kandidat tersebut sudah terbiasa berpikir secara kritis dalam pemahaman yang luar biasa. Mengapa pendidikan bisa dikategorikan lebih utama dibandingkan dengan keahlian seseorang? Berikut saya akan memberikan beberapa alasan mengapa pendidikan itu lebih utama dibandingkan dengan keahlian seseorang. Yang pertama, kandidat bergelar sarjana biasanya memiliki pola pikir yang sudah matang. Atau bisa kita bilang, biasanya orang yang memiliki gelar sarjana itu pola pikirnya lebih kritis dibandingkan orang yang tidak memiliki gelar sarjana. Bahwa saya kurang setuju bahwa keahlian lebih dibutuhkan daripada gelar pendidikan. Karena gelar pendidikan itu sangat penting bagi manusia. Pendidikan bukan hanya untuk memenuhi target kesempatan kerja saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia. Sehingga pendidikan merupakan proses penyiapan yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan. Saya tidak setuju akan topik yang hari ini dibawakan. Mengapa? Gelar pendidikan justru lebih penting daripada pengalaman pekerjaan.
Langsung dikatakan oleh manajer PT Indonesia Power, yaitu perusahaan bawahan PLN, yang kita tahu perusahaan listrik nasional. Manajer Bapak Jafri Ade Saputra, beliau adalah seorang manajer keuangan dan akuntansi di perusahaannya. Beliau berkata bahwa perusahaan lebih enak memilih fresh graduate atau orang yang baru saja lulus dari perguruan tinggi dan mendapat gelar pendidikan daripada orang yang memiliki pengalaman pekerjaan. Mengapa? Fresh graduate ini pemikirannya masih murni, tidak dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan lain. Yang mana dalam pemikiran murni ini, sang fresh graduate ini, sang orang yang baru saja lulus dari perguruan tinggi ini, pemikirannya lebih mudah disesuaikan untuk bisa sesuai dengan jiwa perusahaan. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena pembelajaran jarak jauh tidak sepenuhnya menimbulkan kejenuhan bagi seorang siswa. Banyak siswa-siswa tetap bisa berkarya. Saya tidak setuju, karena pada saat ini sudah banyak siswa yang mulai terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh. Dan juga banyak yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan semangat para siswa. Seperti menyisihkan waktu untuk main kuis agar semangat para siswa bertambah, memberikan waktu santai sesekali untuk menghilangkan kejenuhan, mengadakan acara nonton bersama sebulan sekali, dan tentunya para guru dan orang tua harus menyemangati murid-muridnya. Terdapat beberapa keunggulan dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi waktu. Yang kedua, lebih efisien dari segi biaya karena tidak memerlukan uang belajar dan pengajar. Yang ketiga, peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih mandiri dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, dalam era digital ini, interaksi antara peserta didik dan pengajar dapat dilakukan sesuai dengan ketersediaan waktu mereka. Yang kelima, peserta didik dapat mengakses atau mereview bahan pelajaran setiap saat. Yang terakhir, penyelesaian materi disesuaikan dengan kemampuan dan waktu peserta. Seharian cenderung membuat jenuh dan konsentrasi menjadi tidak fokus, maka melalui PJJ pelajar dibuat lebih bisa menyesuaikan diri dari aspek waktu, tempat, dan kesiapan mental untuk mengikuti PJJ dari tempat yang begitu bebas. Dengan begitu, maka PJJ tidak menjenuhkan, ditambahkan lingkungan belajar di rumah saja yang bisa diselingi dengan aktivitas harian seperti makan, minum, dan lainnya. Memfasilitaskan kita seperti memberi kuota yang cukup untuk pembelajaran online kita. Di sini semuanya itu tergantung kita sendiri. Jadi bisa dibilang pembelajaran online ini kita jadi tahu diri kita sendiri. Mungkin yang tadinya waktu tatap muka sama sekarang kita jadi mageran ya sekarang. Itu kan juga menurut saya pembelajaran jarak jauh tidak membosankan karena video pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya menarik untuk ditonton dan menambah semangat para siswa untuk belajar. Pembelajaran jarak jauh juga terkadang menggunakan sistem game, jadi tidak membosankan. Siswa dapat merasakan suasana baru. Jika saat belajar offline mungkin lebih banyak mendengarkan guru saat menjelaskan materi pelajaran setelah itu mengerjakan latihan soal, kalau saat ini siswa bisa belajar sambil bermain game edukasi. Pembelajaran jarak jauh ini menitik beratkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki. Jadi, pembelajaran jarak jauh bisa menambah kreativitas guru dan juga siswa.